Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan di Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai series baru mengenai pemrograman. Masih mengenai pemrograman, tapi series ini agak berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya ya. Atau mungkin kelas-kelas selanjutnya. Kenapa? Karena di sini saya akan belajar bagaimana saya menyampaikan, memperkenalkan dunia pemrograman kepada anak-anak, terutama kepada anak saya ya. Karena masih pandemi, jadi mereka butuh kegiatan dan saya juga bingung mau main apa lagi dengan anak saya. Jadi saya buat sesuatu yang mungkin memperkenalkan pemrograman dari kecil ini bisa membantu anak saya untuk berkreativitas gitu ya. Sebelum kita masuk mengenai cara pemrograman untuk anak-anaknya, mari kita sama-sama menyimak sedikit mengenai penjelasan alasan kenapa kelas programming ini sekarang banyak dibutuhkan. Even anak kecil pun sekarang belajar programming itu ada apa gitu. Kenapa? Oke. Mari kita lanjut. Kenapa belajar pemrograman? Yang pertama, sekarang ini pemrograman itu merupakan suatu keterampilan atau keahlian yang umum ya, yang esensial atau yang penting. Bisa dikatakan seperti kita belajar berenang. Banyak yang tidak bisa berenang, tapi ketika kita bisa berenang, itu merupakan suatu nilai survival yang penting dan baik untuk dipelajari. Alasan yang kedua, jadi menurut World Economic Forum tahun 2020, 8 dari 10 top skill di tahun 2025 nanti itu berada pada seputar problem solving dan teknologi use and development. Nah, problem solving ini erat kaitannya dengan dunia IT ya. Jadi secara tidak langsung, problem solving dan teknologi use and development ini itu bisa dikategorikan sebagai materi IT. Yang ketiga itu kebutuhan pekerjaan yang dibutuhkan yang sedang meningkat sampai tahun 2025 adalah segala sesuatu keahliannya itu menggunakan IT pekerjaannya. Menurut World Economic Forum ya. Jadi ini saya kutip dari websitenya wforum.org. Jadi ada 10 top skill 2025. Yang pertama itu problem solving, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian teknologi use and development itu ada di sini 6, 7. Dan satu lagi yang ini active learning dan learning strategies itu bisa dipelajari menggunakan IT juga ya. Jadi ketika kita belajar IT secara tidak langsung kita belajar active learning dan learning strategi juga pada bukan mata kuliah ya, pada pelajaran-pelajaran IT tertentu. Yang kedua itu ini sama di World Economic Forum juga. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti data analysis, scientist, AI, big data, semuanya yang berhubungan dengan internet, yang berhubungan dengan IT itu sangat dibutuhkan atau sangat dicari sampai tahun 2025 nantinya. Yang bawah kita tidak bahas kenapa dia berkurang kebutuhannya. Nah, semua ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai
apa itu programming ya. Jadi kadang kita suka tertukar kalau programming itu adalah menuliskan sebuah kode ke dalam komputer ya, menggunakan bahasa tertentu. Ada benarnya, tapi bukan itu definisi yang tepatnya. Jadi saya akan sampaikan sedikit mengenai teori pemrograman programming, yaitu adalah proses menganalisis dan membuat konsep sistem menggunakan satu atau lebih bahasa pemrograman. Jadi kita tidak hanya menuliskan kode tertentu kepada komputer ya. Nah, proses programming akan memberi aplikasi atau mesin satu set instruksi yang harus dilakukan. Ini merupakan bagian dari apa itu programming. Jadi secara keseluruhan dua definisi ini itu baru definisi lengkap mengenai programming. Nah, beda dengan coding. Apa itu coding? Coding adalah aktivitas yang dilakukan programmer untuk bisa melakukan komunikasi dengan komputer. Jadi kalau kita sudah programming, baru kita ngoding. Jadi kita berkomunikasi dengan komputer ya. Si programmer ini pasti melakukan sesuatu solusi dulu ya. Analisa dulu konsep sistem, kemudian dituangkan ke dalam satu set instruksi, baru dia akan mulai untuk coding. Oke, sampai sini kita sudah mengenal apa itu kebutuhan IT di masa depan, apa itu programming, bagaimana caranya coding. Lanjut. Di sini ada istilah atau definisi atau pemikiran. Kalau programming dapat mengasah skill berpikir, kemampuan logis, dan penalaran sehingga kita memiliki kemampuan problem solving yang baik pada masalah yang kompleks. Jadi nantinya kalau misalkan ketika kita sudah mengajarkan dunia pemrograman kepada anak kita, dan bukan berarti anak kita itu kita arahkan menjadi seorang programmer atau seorang IT profesional ya. Tidak perlu seperti itu. Kenapa? Karena dengan melakukan programming ini, kita sudah membantu anak kita untuk mengasah skill berpikir, logical thinking, penalaran untuk problem solving pada masalah-masalah tertentu gitu. Jadi tidak dengan belajar dengan memperkenalkan bahasa pemrograman kepada anak, bukan berarti kita bukan menjerumuskan ya. Kita mengarahkan anak kita untuk menjadi seorang programmer atau IT profesional. Karena mungkin minat atau keinginan anak itu bisa berbeda dengan keinginan orang tuanya gitu. Bisa jadi ya. Nah, sekarang kemampuan untuk problem solving ini istilahnya itu bukan lagi programming ya. Istilahnya. Jadi zaman sekarang kita menyebutnya sebagai computational thinking. Jadi berpikir secara komputasi. Apa sih computational thinking itu? Jadi menurut Ibu Janet Wing di 2012 ini, computational thinking adalah proses berpikir yang diperlukan untuk memformulasikan masalah dan solusi, sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen pemproses informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Jadi secara teori, computational thinking itu hampir sama dengan definisi programming, hanya lebih
luas lagi ya. Jadi dengan menggunakan computational thinking ini, kita bisa diharapkan untuk menyelesaikan masalah atau menjadi agen pemroses informasi yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Nah, siapa sih Janet Wing ini? Beliau adalah seorang profesor dari Columbia University yang latar belakangnya adalah ilmu komputer ya. Oke, secara mendasar, ketika kita ingin belajar pemrograman, problem solving, dan lain sebagainya, kita sering dihadapkan dengan sesuatu yang namanya algoritma. Ini karakteristik computational thinking. Jadi algoritma itu ada di bagian keempat dari karakteristik computational thinking. Ini teorinya secara mendasar atau lebih detail apa itu computational thinking ya. Jadi silakan baca sedikit lebih dalam. Yang pertama itu memformulasikan permasalahan dengan cara yang mana membuat kita dapat menggunakan komputer atau alat lain untuk membantu menyelesaikan masalah. Kemudian logika pengelompokan, analisa data, merepresentasikan data melalui abstraksi seperti model dan simulasi. Nah, di sini kita sudah mulai melakukan pemrograman ya, programming. Nah, ini solusi yang diotomatisasi melalui proses berpikir secara algoritma. Kemudian identifikasi, analisa, implementasi, ini sudah penerapan implementasi programmingnya, atau biasa disebut dengan coding. Dan terakhir adalah generalisasi dan pemindahan cara penyelesaian masalah dalam masalah yang lebih umum. Di generalisasi. Jadi mungkin masalah ini solusinya itu bisa dipakai untuk masalah-masalah yang serupa atau sejenis gitu. Nah, ini semua bisa dipelajari dengan secara bertahap ya. Dan dengan latihan-latihan yang terus-menerus untuk computational thinking ya. Tadi saya sudah bahas mengenai algoritma. Apa sih algoritma itu? Jadi algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau tadi pemrograman adalah problem solving-nya, itu biasanya berisi rangkaian dari suatu algoritma yang dituangkan ke dalam suatu bahasa pemrograman tertentu ya. Jadi inti dari belajar pemrograman itu adalah logical thinking-nya atau computational thinking-nya yang dituangkan ke dalam sebuah langkah-langkah logis biasanya secara terurut ya, langkah-langkahnya yang disebut dengan algoritma ini ya. Jadi masalah diselesaikan dengan langkah-langkah logis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu bisa digambarkan dengan berbagai macam hal. Misalkan aktivitas memasak air, berarti algoritmanya adalah yang berhubungan dengan aktivitas memasak air, seperti memasukkan air ke dalam ketelnya dulu, kemudian menyalakan kompor, ketelnya ditaruh di atas kompor, terus tunggu sampai airnya mendidih dan selesai. Atau kita bahas bersama sedikit contoh mengenai algoritma. Jadi
masalahnya atau problemnya adalah bagaimana kita mengambil air dari ember sebanyak 400 ml ya. Nah, biasanya algoritma itu memiliki suatu batasan yang disebutkan atau yang sudah diketahui, baik itu dalam soal ataupun dalam permasalahan yang ada. Jadi kondisinya adalah kita hanya memiliki satu buah gelas yang berukuran 500 ml dan satu buah gelas yang berukuran 300 ml ya. Tapi kita harus mencari solusi bagaimana caranya untuk mengambil air dari ember sebanyak 400 ml. Oke, saya akan berikan kesempatan sebanyak 10 detik untuk teman-teman yang sudah biasa berpikir menggunakan atau mengenal algoritma. Dimulai dari sekarang. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selamat kepada Anda yang sudah bisa memecahkan masalah. Nah, yang belum bisa memecahkan masalahnya, mari kita sama-sama belajar apa itu algoritma ya. Jadi, langkah pertama, kita tentukan dulu ini airnya ada di ember. Ini pasti ukuran yang 500 ml ya. Nah, ini pasti 300 ml. Oke, yang pertama kita akan ambil menggunakan gelas yang berukuran 300 ml, dimasukkan ke dalam ember ya. Jadi sekarang di dalam gelas ini ada air sebanyak 300 ml. Kemudian air yang 300 ml ini kita tuangkan ke dalam gelas yang berukuran 500 ml. Jadi sekarang di sini ada ukuran 300 ml ya. Ini habis. Langkah selanjutnya kita akan ambil lagi gelas menggunakan gelas kecil yang 300 ml. Berarti di sini sekarang ada 300 ml air lagi ya. Kemudian kita tuangkan lagi ke sini. Nah, karena ini adalah totalnya 500 ml, maka di sini akan tersisa 100 ml. Nah, di sini ada 500 ya. 500 ml. Nah, yang 500 ml-nya kita tuangkan kembali ke dalam air ember. Sekarang gelas ini kosong. Kemudian yang sisa 100 ml ini kita tuangkan kembali ke dalam gelas yang ukuran 500. Berarti di sini sekarang ada isinya adalah 100. Oke? Sampai sini pasti sudah bisa menyelesaikan algoritmanya dengan benar ya. Jadi kita tinggal mengambil lagi air 300 ml ke ember, kemudian tuangkan ke dalam gelas yang 500 ml. Jadi ada 300 lagi yang dituangkan ke dalam gelas 500 ml. Dan ini hasilnya adalah 400 ml. Ya, problemnya selesai sampai di sini. Nah, langkah-langkah tersebut adalah contoh dari langkah-langkah algoritma yang akan kita pelajari ke depannya.
Oke, lanjut sedikit lagi. Jadi judulnya tadi adalah bagaimana caranya kelas programming ini untuk anak-anak. Tapi yang harus mengajarkan atau memperkenalkan dunia pemrograman ini adalah orang tuanya ya. Jadi teman-teman semua yang punya adik atau yang punya anak yang ingin diperkenalkan ke dalam dunia pemrograman, silahkan stay tune di series ini. Dan saya tidak akan memberikan atau mengajarkan anak Anda apa itu kelas pemrogramannya. Jadi yang mengajarkan adalah Anda sendiri selaku orang tuanya. Kenapa? Karena ini menggunakan bahasa anak untuk menyampaikan materinya. Jadi setiap anak memiliki komunikasi dengan orang tua yang berbeda-beda ya. Tidak bisa digeneralisasi kalau apa yang saya sampaikan kepada anak saya itu bisa sama dengan apa yang Anda sampaikan kepada anak Anda atau adik Anda gitu. Nah, caranya kita akan membuat sebuah game sederhana untuk proof of concept atau untuk memperkenalkan logical thinking atau computational thinking tadi kepada anak kita. Jadi, judulnya kelas programming untuk anak, saya tambahkan menjadi kelas programming untuk anak, panduan orang tua ya. Kenapa harus membuat game? Jadi, ini adalah salah satu tutor saya, yaitu Al Swigart. Beliau bilang, bermain video game memang menyenangkan, tetapi memogram video game Anda sendiri adalah keterampilan yang kreatif dan menantang yang akan membuat Anda bersenang-senang atau having fun ya. Jadi untuk mengisi waktu di masa pandemi ini bukan sebaiknya ya, saran saya ya kita sama-sama bikin game dengan anak kita untuk mengembangkan imajinasi anak. Jadi dengan membuat game, anak akan memiliki kreativitas dan juga analytical thinking yang mungkin bisa membantu menyeimbangkan atau balancing otak kiri dan otak kanan mereka. Dan juga kita bisa mengajak anak kita untuk berpikir computational thinking dari sekarang. Jadi anak-anak itu memang kreativitasnya atau otak kanannya itu, imajinasinya itu lebih bagus atau lebih baik daripada orang dewasa ya biasanya ya. Jadi ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan, namanya Scratch. Itu buatan dari Universitas MIT, dapat diakses di scratch.mit.edu. Dan aplikasi ini memang dibuat khusus untuk kita yang belum mengenal bahasa pemrograman ya. Jadi yang ingin belajar, biasanya mahasiswa yang ingin belajar mengenai pemrograman itu bisa belajar menggunakan aplikasi ini juga. Oke. Kemampuan matematika yang dibutuhkan hanyalah aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya untuk melanjutkan sesi ini, pelajaran mengenai aplikasi Scratch tadi. Dan ada sedikit yang perlu kita pahami, yaitu bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa utama kita adalah bahasa Indonesia, dan memang di aplikasi itu kita bisa translate menjadi bahasa Indonesia, tetapi saya agak kesulitan untuk menerjemahkan bahasa Inggrisnya itu apa
bahasa Indonesianya bagaimana gitu. Jadi mohon maaf, tapi nanti kedepannya saya akan berbicara sedikit mengenai bahasa Inggris yang saya pastikan mudah dipahami oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya. Terakhir, pesan dari saya sebelum kita mulai series kita, jangan biarkan fobia matematika Anda menghalangi Anda untuk mulai belajar membuat program. Akhir kata dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya, yaitu mengenai aplikasi Scratch dan dasar-dasar pemrograman untuk anaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.